Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana Anies Baswedan tiba-tiba membela Bapak Jokowi itu tentang tuduhan ijazah palsu, yang dimana Anies mengatakan bahwa jika menuduh ya harus mempunyai bukti. Dan video selanjutnya di mana Rosario CS ketika menggeruduk UGM, dia meminta maaf dan kaget ketika melihat foto ijazah Bapak Jokowi yang diperlihatkan oleh pihak kampus. Nah, bagaimana videonya? Kita nonton sama-sama berikut ini. Apakah hilangnya ketika beliau jadi wali kota? Apakah hilangnya ketika beliau jadi gubernur? Apakah hilangnya ketika beliau jadi presiden? Semuanya harus transparan, karena soal ijazah palsu Pak Jokowi ini sudah senasional, bahkan mungkin mendunia. Anda mahasiswa luar negeri, 20 tahun yang lalu kuliah di sini, 20 tahun kemudian anaknya datang karena ibunya atau bapaknya meninggal, meminta data tuh arsip. Kita nggak punya, UGM nggak punya, nggak mungkin dong. Transparansi terhadap keterbukaan publik oleh UGM. Apakah UGM akan terbuka atau UGM malah justru melindungi yang namanya Joko Widodo? Di mana dan kapan beliau pernah melaksanakan kuliah kerja nyata, dan pasti ingat, tidak akan mungkin lupa itu, pasti itu ingat 10-20 tahun yang lalu. Karena apa? Kuliah kerja nyata ini wajib hukumnya yang dicetuskan salah satu oleh Bapak Profesor Kusnan. Memang di mana-mana begitu, Bang, prinsipnya. Prinsipnya itu semua yang menuduh harus membawa bukti. Itu tanggung jawab yang memberikan tuduhan, dan memang itu harus dibawa. Kalau tidak, hidup seseorang bisa habis waktunya untuk memberikan penjelasan atas segala macam tuduhan. Yang menuduh bawa bukti. Itu siapa yang mendalilkan, itu dia yang membuktikan. Siapa yang menuduh, dia yang juga harus membuktikan. yang menuduh bawa bukti. Itu di mana-mana, karena itu tidak pernah ada di pengadilan yang bawa bukti itu pembela, nggak pernah. Prinsipnya itu semua yang menuduh harus membawa bukti. Itu tanggung jawab yang memberikan tuduhan, dan memang itu harus dibawa, karena itu tidak pernah ada di pengadilan yang bawa bukti itu pembela, nggak pernah. Siapa yang harus bawa bukti? Polisi. Yang harus bukti siapa? Jaksa. Disampaikan ke depan hakim. Yang harus membawa bukti, dua alat bukti itu siapa? Ya jaksa. Kemudian yang satu yang disangka, nah dia nanti akan berikan counter. Jadi ini prinsip sederhana. Ya, sekali lagi untuk closing ya, sekali lagi kita berterima kasih selaku yang apa ya, maksudnya saya nggak dituakan, saya pakai selain mengucapkan terima kasih, kami juga mohon maaf kalau tadi mungkin ada sedikit nada tinggi, nada rendah. Niatnya kita baik, Pak Sigit, Pak Sri, niatnya kita baik ya. Jadi moga-moga ini benar. Dan tadi beberapa yang memang faktanya kami temukan, ya kami akan sampaikan apa adanya, tanpa kami potong, tanpa kami tambahi. Ya gitu. Insya Allah begitu. Ya. Loh, justru itu saya kan matur apa adanya. Ya, tapi memang nanti kalau kita nggak berada, tapi kalau misalnya sampai ke ranah hukum yang nanti sangat berkualitas atau berperan, itu bukan 1000 foto, tapi lembar ijazah asli. Itu aja. Sama lembar, sama buku skripsi tadi. Aduh, ini orang ya benar-benar benalu bangsa, benar dah. Hah? Gue nggak ngerti tujuannya apa sih nanya-nanyain ijazahnya Pak Jokowi, ha? Dia yang keluar-keluar sana sini bilang Pak Jokowi ijazah palsu, dia juga yang nuntut buat Pak Jokowi buat tunjukin. Aduh, lu masih waras nggak sih? Aduh, panci balikin, coba panci balikin dulu. Mending kalau lu itu punya prestasi yang berguna buat bangsa gitulah. Ini kagak. Pokoknya kalau nginget orang ini aja, ngingetnya itu apa? Panci.
Bapak Panci, biar kamu tuh lebih berguna buat bangsa dan negara ini, coba sana tuh tolongin masalah hak asasi manusia yang dialami mantan karyawan Taman Safari sono no. Coba tolongin itu, gunakan powermu, kenalanmu lah, apalah sebaikinganmu semuanya kalau perlu buat nolong mereka. Biar apa? Biar masyarakat tahu lu tuh ada guna-gunanya dikit gitu loh. Orang-orang kayak gini tuh walaupun ngakunya lulusan profesor, tetap aja masyarakat lihatnya kayak orang gak sekolah. Mulyono harus kena hukuman 6 tahun, 6 tahun penjara. Amin Rais, ya provokator sejati yang sangat membenci Bapak Jokowi. Karena apa? Karena nggak dapat jabatan. Amin Rais bilang Mulyono harus kena hukuman 6 tahun penjara. Ya terima saja dengan legowo. 6 tahun memang lumayan lama. Min, kenapa Pak Jokowi harus kena hukuman 6 tahun penjara? Kesalahannya di mana? Nanti kau yang kena hukuman 6 tahun karena tukang fitnah. Ya mudah-mudahan dengan datangnya kuasa hukum Pak Jokowi ke rumah Pak Jokowi di Solo, ya bisa menindaklanjuti semua orang-orang yang selama ini memfitnah Pak Jokowi. Terus dibilang amin, dia meminta kepada Pak Jokowi untuk menerima dengan baik rombongan para intelektual, kata dia. Ya termasuk si Rismon, Roy Suryo, Ahmad Kozinuddin, Egy Sujana dan lain-lain. Memangnya orang itu siapa Pak Amin? Para intelektual. Intelektual dari mana? Kalau intelektual ya tidak mungkin percaya seorang Joko Widodo ijazahnya palsu. Ini gerombolan orang yang punya penyakit jiwa. Tadi bilang Amin Rais juga, ya kan? Dia bilang diterima itu cuma 10 menit aja. Ya, itu udah cukup. Kata Amin lagi, ya, tunjukkan ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM yang asli yang Anda miliki. Titik. Kau siapa, Min? Apa jabatan kau di negara Republik Indonesia ini? Ya, suka-suka kau aja menyuruh mantan presiden untuk menunjukkan ijazah aslinya. Min, negara kita ini negara hukum. Kau yang menuduh, ya, kau tuntut di pengadilan. Kalian yang mendalilkan ijazah Pak Jokowi palsu. Kalianlah yang harus membuktikan. Kenapa memaksa Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya? Aneh kau ini, Min. Ya, pertegas, Min. Sama kawan kau itu yang bilang Pak Jokowi 11.000 triliun ijazahnya palsu. Pertegas sama dia. Ya, tuntutan ini kan kalau masuk ke ranah hukum pidana itu ada dua, ya kan? Pak Jokowi membuat ijazah palsu atau memalsukan ijazah. Yang mana satu, Min? Tuntutan kalian. Sudah berkali-kali Fakultas UGM, ya, UGM sudah berkali-kali mengklarifikasi bahwasanya seorang Joko Widodo kuliah, mengikuti ujian, mengikuti yudisium, ya, mengikuti wisuda di UGM. Masih juga kalian ini yang punya penyakit jiwa nggak percaya. Kalaupun seandainya ya Joko Widodo menunjukkan ijazah aslinya, nggak mungkin juga kalian percaya. Manusia kalian kayak kalian gini ya nggak akan pernah percaya. Yang kalian percaya itu cuma diri kalian sendiri aja. Kawan-kawan seangkatan Pak Jokowi juga sudah mengklarifikasi bahwasanya mereka kuliah bersama Pak Jokowi, menamatkan kuliah di UGM bersama Pak Jokowi. Itu, Min, tanya tuh Bapak Pronojiwo. Ya, itu seangkatan Bapak Joko Widodo. Setelah tamat dari UGM, dia bersama Pak Jokowi melamar kerja ke PT Kertas Scrap Aceh. Dan mereka sama-sama bekerja di sana. Bukan kau percaya sama Rismon yang tiba-tiba datang bilang ijazah Pak Jokowi 11.000 triliun persen palsu. Dekan Fakultas Kehutanan ya Bapak Sigit Sunarta juga sudah menjelaskan ijazah dan skripsi ya Jokowi asli serta resmi dikeluarkan oleh UGM. Apapun yang dibilang kalian gak akan pernah percaya kecuali nanti Pak Jokowi menuntut ya kalian ini atas fitnahan, baru kalian sadar diri. Habis itu si Amin ini kan menjilat Bapak Prabowo Subianto dengan mengatakan ya kan, ya Jokowi tidak boleh mengganggu Prabowo lagi. Sejak kapan Pak Jokowi mengganggu Pak Prabowo?
Dia bilang contohlah para pemimpin, para presiden sebelum Pak Jokowi. Mereka begitu selesai mengemban tugas, ya, begitu selesai mengemban tugas mereka, ya selesai. Ya beda lah, Min. Prabowo Subianto melanjutkan kinerja yang sudah dibangun Bapak Joko Widodo. Kau ini punya penyakit jiwa lah betul. Ya, seharusnya kau bangga, kau senang. Mantan-mantan presiden dan presiden sekarang ini bekerja sama untuk membangun negara Republik Indonesia ini.